ada kortingan yang gede-gedean, tapi bukan di toko, di Pengadilan Tinggi Jakarta terkait masalah kasus Joko Chandra. Ini yang lagi rame banget nih, men. Dan ini teman gua yang nggak tahu namanya juga, pokoknya gua temu di jalan, dia ingin ngomong atas nama masyarakat, entah dari kasta mana gua nggak tahu, Brahmana atau nggak ngerti. Sudra. Oke. Lu nyikapinnya seperti apa? Ini kortingannya gede banget. Jaksa Pinangki aja katanya di kortingnya hampir 60% atau 40% ya dari kortingan. Plus 20%. Ya pokoknya ada yang 11 tahun dipotong berapa. Terusnya lagi yang tiba-tiba Jaksa Pinangki jadi 4,5 tahun itu berapa nggak ngerti lah. Pokoknya ini lagi rame banget di mata Najwa itu. Bicara soal hukum, lagi-lagi bicara bagaimana porsi siapa yang kena. Bicara soal hukum, bagaimana orang status orangnya siapa yang kena. Jadi ketajaman hukum hari ini memang sudah bukan lagi menjadi sebuah pondasi penegakan hukum yang kuat, tapi bagaimana hukum ini bertransaksi secara terang-terangan. Apa transaksi terang-terangan itu? Ya contoh tadi dibilang bahwa jaksa tuntutan sekian. Itu kan hasil sebuah negosiasi. Para penguasa jelas bahwa orang yang korupsi di bansos ini akan dihukum mati. Ya saya lihat di berita-berita lah ya, berita-berita begini-begini. Saya masyarakat bawah hanya melihat ya memang kalau hukumnya benar-benar tegak ya memang harus hukum mati. Itu memakan hak masyarakat bawah, kayak sih bawah nih. Termasuk perut gua juga kan? Perut gua juga. Perut lu, perut gua. Tapi kenyataannya begini, kan sudah jelas kan sekarang terang benderang diskonnya gede-gedean, ya kan? Merasa tersakiti nggak lu sebagai masyarakat? Ya jelas, saya sebagai masyarakat ya, kita kan berharap masyarakat itu selalu namanya hukum ditegakkan. Bicara korupsi berarti bicara tentang bagaimana mencuri hak-hak rakyat. Ya apa ya, saya nggak bisa bicara lantang takut nanti saya nanti dipidanakan soal nanti bicara kekuasaan, saya nanti berpolitik segala macam. Yang jelas saya sebagai mewakili masyarakat bawah, masyarakat kecil gitu. Ya kembalilah ke hukum yang sebenarnya. Kalau memang mau ditegakkan, tegakkan sebenarnya. Kalau mau benar-benar ideal sebenarnya, bukan bicara korting-kortingan. Ini kayak supermarket diskon 50+20. Nah, sebentar gue potong, lu tadi bilang lu takut dipidanakan ketika lu ngomong. Gua rasa hukum juga nggak sekejam itu ya. Ketika masyarakat nyikapi misalnya persoalan ini tiba-tiba dipidanakan, apa alasannya? Nggak ya, ada. Kan tidak usah juga a priori seperti itu. Penegak hukum tidak semuanya begitu. Kan ada beberapa hal yang memang mereka juga punya tanggung jawab ke masyarakat. Betul. Kan tahu sendiri Mas Bro, itu kan di awal kalau orang bicara tentang hukum, bicara tentang kekuasaan, bicara nyindir segala macam, nanti ditangkap, dianggap melawan penguasa, nanti kena undang-undang ITE segala macam, kan banyak kayak gitu. Oke lah, kita bicara ya kecil aja nih. Bicara hukum, kalau saya sebagai masyarakat bawah, masyarakat kecil, ya sudah jangan tebang pilih. Jangan lihat status orang, lihat porsi orang, lihat kapasitas orang. Hukum aja gitu loh. Gitu Mas Bro. Bisa? Seperti itu bisa? Harusnya begitu, harusnya gitu loh. Ya sekarang gini, kita bicara jaksa. Saya orang awam ya, bicara hakim. Itu kan serunutan hukumnya kan jelas itu tuh. Tuntutannya berapa, nanti hakim vonis berapa. Itu kan Mas Bro. Betul. Nah di situ ada wilayah-wilayah negosiasi kalau saya lihat. Kalau jelas-jelas kalau yang korupsi bansos katanya akan dihukum mati. Faktanya kan kayak lihat dari acara saya lihat itu Mata Najwa apa namanya itu kan. Itu jelas itu kan ada korting-kortingan begitu kan. Ini bukan bicara lagi persoalan hukum. Berarti ini, lu miris banget berarti. Ya sangat miris sebagai masyarakat kecil saya. Kenapa? Negara harus mau tunduk dan taat sama hukum. Tapi kalau hukum sendiri tidak punya wibawa ya percuma ada hukum. Sekarang negara punya alat negara untuk penegakan hukum siapa? Di antaranya ya ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Itu kan mekanisme yang ditempuh hukum kita. Nah kalau modelnya kayak gitu berarti ya sudah lagi tidak ada hukum.
Kalau masyarakat bawah yang statusnya ya bukan siapa-siapa, hukum seideal-idealnya, hukum seberat-beratnya. Kalau masyarakat atas, pejabat, penguasa segala macam bicara hukum, ya lagi-lagi bicara ya tadi korting-korting gitu. Nah, Gitu. tapi ada lagi yang lucu, Bro. Gimana? Lu tahu kan Selegram? DJ Selegram, ya. Dinar Candy lah, Dinar Candy. Gua kalau bahasa Inggris gak ngerti. Dinar Candy itu dia janji ketika PPKM diperpanjang, dia akan pakai bikini di jalan. Nanti lihat videonya. Dan dia nepati janji. Tapi ditangkap polisi juga. Nah, itu kan tadi Gimana saya lo? bilang kan gitu Ayo. kan. Bicara masyarakat itu kan fenomena ya, fenomena masyarakat ya. Orang secara moralitas Iya. bahwa dia merasa miris dengan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu kan. Karena hukumnya dengan grassroots, hubungannya dengan masyarakat bawah. Jadi ya kaitannya terlepas itu pandemi gitu kan. Memang bicara kebijakan kan pasti ada resiko lah ya. Iya. Resiko ekonomi, resiko kesehatan segala macam. Nah, kalau saya pikir antar ekonomi dan kesehatan itu berbeda, Bro. Kalau orang sehat, pasti ekonomi sehat. Kalau ekonomi nggak sehat, otomatis sakit. Orang sakit kalau mau berobat pakai apa? Pakai duit kan? Pakai kekuatan ekonomi kita. Lah sekarang kita pengen sehat, ekonomi hancur. Lah gimana kita mau bicara sehat? Jadi kan dipisahkan antara ekonomi dan kesehatan. Kalau menurut saya tidak dikait-kaitkan. Gitu loh. Bicara Candy tadi, itu ada sebuah gambaran tentang masyarakat yang merasa bahwa mungkin seorang Candy ini sebagai pesan buat penguasa bahwa kalau PPKM diperpanjang dia akan pakai bikini di jalan. Itu kan pesan sosial, pesan moral sebenarnya. Nah, kalau dikait-kaitkan lagi tentang dipidanakan undang-undang pornografi misalkan, undang-undang tentang ini, ya itu sebenarnya ada pemilahan sih ya. Betul, memang faktanya dia telah menge-share di Tapi Bro, gini, kalau menurut gua Candy itu sebenarnya memberi pesan yang sangat tajam ya. Jadi dia ingin membuktikan bahwa ketika seseorang berjanji apalagi berkaitan dengan masalah hukum, dia harus nepati. Lu pernah berpikir nggak ketika seorang Dinar Candy janji PPKM diperpanjang, dia akan pakai bikini di jalan? Misalnya PPKM tidak diperpanjang kan katanya, dia akan pakai bikini di jalan dan PPKM diperpanjang, dia tepati janjinya. Ya. Bagaimana ketika janji pemerintah yang akan menghukum mati pemakan dana bansos? Nah itu tadi. Belum ada kan? Ini yang akhirnya jadi ironis. Ironis ini apa ya? Orang kalau bicara tentang pencitraan hukum jelas-jelas bahwa kalau namanya korupsi dana bansos, korupsi tentang COVID-19, dana COVID-19 itu akan hukum mati misalkan. Faktanya kan nggak begitu. Nggak ada, belum ada kan? Begitu. Jadi artinya tetap loh ya. Ini sih saya mewakili masyarakat ya. Namanya masyarakat itu kan mungkin dengan bahasa yang polos. Cuman polos, lempeng, jujur, apa adanya. Dan tolong mungkin ini kalau nanti di blow up di media, saya sih karena banyak kejadian orang berpendapat itu, orang menyampaikan pendapatnya itu selalu digugat dengan undang-undang ITE. Nah ini yang sulit ini. Nah sementara kita negara demokrasi katanya, demokrasi orang bebas berpendapat untuk membangun bersama-sama. Bukan hanya melulu persoalan yang lain-lain, tapi bagaimana sebagai kontrol. Kontrol ini yang penting. Dan masyarakat dilindungi undang-undang, bebas berpendapat. Oke, lu pernah nggak punya harapan? Kita bicara di Kabupaten Cirebon. Misalnya ada korupsi dana bansos, dana bansos, terus dana COVID terjadi di dinas-dinas yang terkait. Lu punya harapan nggak? Kejaksaan khususnya, Kejaksaan Negeri Sumber khususnya, mau follow up dan tidak masuk angin. Lu punya harapan seperti itu nggak? Ya kalau bicara itu saya pasti berharap lah ya, sebagai masyarakat penegakan hukum yang benar-benar memang tegak gitu kan. Kaitannya persoalan daerah. Ini bukan bicara lagi nasional. Kita ke daerah aja lah ya. Jadi saya sih berharap sebagai masyarakat yang kaitannya ada temuan korupsi dana bansos, korupsi penyimpangan dana-dana COVID misalkan gitu kan. Penegakan hukum di daerah ya seharusnya seyogianya menjadi alat untuk memang sebagai
kontrol hukum yang kuat. Kalau memang ada, ya kan? Kalau memang ada dugaan-dugaan dan memang ada laporan. Kalau memang ada kan, kalau memang nggak ada, alhamdulillah berarti benar. Ya. Nggak tahu benar atau nggak kan kita nggak ngerti kan. Jadi tapi lu masih percaya dengan kinerja mereka, para penegak hukum, khususnya kejaksaan lo ya. Kalau untuk korupsi kan mau nggak mau ranahnya di kejaksaan. Ya kalau untuk urusan percaya dan tidak kan urusan kinerja ya. Kalau memang buktinya ada temuan terus kemudian terjadi betul-betul ada penegakannya itu berarti percaya. Berarti benar gitu kan. Berarti masih berharap dengan kajian sekarang. Entah itu kota, entah itu kabupaten kan. Iya. Ya namanya itu nggak melulu di daerah saja sih. Iya. Penegakan hukum di mana-mana selama masih dalam NKRI kita punya aturan, punya undang-undang, punya apa perpres, pergub, perbuk misalkan itu kan harus dijalankan. Itu kan aturan yang dibuat oleh pemerintah kan gitu loh. Itu bro. Rada melongo gue, sedih kadang-kadang. Kenapa lo? Lo belum makan lo ya? Cukup ya. Thank you banget. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya. Oke, sip. Ya.